Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali majelis kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-9 ya. Ini terkait dengan mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi menyelisihi beliau. Dan ini terkait dengan bahasan ini terkait dengan perintah, larangan, dan sekaligus tentang sikap orang-orang yang menyelisihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana menurut syariat itu. Nah, kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian hadisnya. Al hadisu tasi an Abi Hurairah Abdurrahman bin Syahrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita artikan Bapak Ibu sekalian. An dari Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Syahrin. Jadi asli nama Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Syahrin radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Hurairah ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau itu tinggal bersama Nabi itu sekitar 3 tahunan ya di Madinah itu. Nah, aslinya beliau ini dari daerah yang namanya Ad-Daus, yaitu salah satu wilayah yang ada di Yaman. Sehingga beliau itu juga sering disebut sebagai Ad-Dausi, artinya orang yang berasal dari Daus. Jadi Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahrin Ad-Dausi ya. Nah, beliau masuk Islam itu ya akhir-akhir kehidupan Nabi. Jadi sekitar tahun 7 Hijrah. Tahun 7 Hijrah. Jadi ya akhir kehidupan Nabi lah ya. Bersama Nabi itu sekitar 3 tahun, kemudian Nabi meninggal dunia ya. Itu Abu Hurairah. Dan ini Bapak Ibu sekalian, jadi Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Menurut catatan Imam Ahmad itu di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad itu, kalau jenengan membaca musnad Abu Hurairah itu Imam Ahmad itu mengumpulkan hadis Abu Hurairah ini sekitar 5 ribuan atau 5 ribuan lebih gitu ya. 5 ribu.
Jadi sangat banyak sekali. Makanya ada beberapa kritikus, ya, ada beberapa kritikus hadis ya dari barat ataupun dari internal umat Islam itu mengkritik bagaimana mungkin Abu Hurairah itu yang Islamnya itu belakangan, tapi hadis yang diriwayatkan itu sangat banyak dan paling banyak di antara para sahabat. Ini salah satu hal yang menjadi pertanyaan nih. Karena sahabat-sahabat yang lain yang lebih lama Islamnya itu tidak sebanyak apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, ada ulama hadis yang menyatakan bahwa Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis begitu banyak karena dia nggak terlalu sibuk dengan urusan duniawi, urusan politik. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu banyak sibuk dengan urusan duniawi, urusan politik. Nah itu. Sehingga kemudian energi politik, apalagi setelah meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak menyita perhatian para sahabat. Tapi Abu Hurairah tidak. Orang yang memang bertekun di dalam belajar dan dia memang mengkhususkan diri, mewakafkan dirinya dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk menyebarkan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walaupun beliau itu bersama Rasulullah hanya 3 tahun saja, tetapi beliau dapat kemudian mengumpulkan hadis-hadis itu yang kemudian disebarkan, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain ataupun para tabi'in yang lain. Itu salah satu alasannya begitu. Mengapa kemudian Abu Hurairah itu lebih banyak. Tetapi kemudian ada juga alasan yang lain, ternyata hadis-hadis Abu Hurairah itu nampaknya banyak tetapi banyak pengulangan. Itu. Nah, ini ditulis oleh Ibnu Asakir, ya. Beliau itu menyatakan bahwa hadis yang ditulis, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu banyak karena memang banyak pengulangan dari hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Yaitu sehingga dari jumlah 5.374 hadis itu, setelah dikeluarkan hadis-hadis yang berulang itu sekitar Ahmad Syakir, ya, menurut Ahmad Syakir itu sekitar tinggal 1.579 hadis saja. Nah, ini. Dan itu saja masih kemudian 1.579 hadis itu ada di dalam Sahih Bukhari, ada juga di dalam Sahih Muslim. Sehingga kemudian setelah diteliti, dicocokkan dan seterusnya itu ternyata memang banyak pengulangan-pengulangan dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu tadi. Sehingga kemudian setelah yang dikeluarkan yang berulang-ulang itu tadi, hadis yang berulang itu tadi sekitar 1.579 saja. Jadi ya kalau dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah itu sekitar 2.500-an hadis begitu ya. Ya inilah. Ya tidak jauh beda dari apa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu 1.500 ya, 1.500 hadis. Yang banyak itu Ibnu Umar 2.500-an hadis. 2.500-an hadis. Jadi tidak jauh berbeda lah dari apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, ini sekilas tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalam riwayat itu Abu Hurairah itu memang sangat bertekun di dalam hadis begitu ya. Beberapa kali diberikan tawaran untuk menjabat itu nggak mau. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab itu, pemerintah Umar ibn Khattab itu memberikan tawaran kepada Abu Hurairah untuk menjabat gubernur di Kufah kalau nggak salah itu. Abu Hurairah menolak, tidak mau. Demikian juga pada masa Ali, bahkan pada masa Umayyah itu beliau juga nggak mau ditawari jabatan apapun itu selama hidupnya. Sehingga memang beliau dikenal sebagai orang yang sangat bertekun di dalam
hadis begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu hadis yang cukup terkenal ini ya, hadis ini. Ada di dalam riwayat Bukhari, Muslim, Imam Ahmad juga. Kemudian ini dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'innya ini. Ini terkait dengan apa? Dengan ketaatan. Hal-hal penting yang terkait dengan masalah ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, maksudnya Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang bersabda. Apa sabda Rasulullah? Manahaitu, segala sesuatu yang nahaitu aku larang, kum kepada kalian, terhadap anhu dari apa-apa itu, fajtanibu, maka hendaklah oleh kalian itu untuk dijauhi. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilarangnya oleh beliau kepada kita, maka kita wajib untuk menjauhi. Nah, ini fiilnya fiil amar Bapak Ibu sekalian. Jadi kata ijtanaba yajtanibu, ijtanibu, jauhilah oleh kalian. Artinya kalau amar itu kan perintah. Perintah itu konsekuensinya adalah sesuatu yang wajib, implikasinya adalah sesuatu wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Dasar di dalam perintah itu adalah untuk kewajiban. Oleh sebab itu ketaatan kita kepada Rasul itu adalah merupakan hukumnya wajib, itu menurut kaidah syara'. Wa ma amartukum, dan segala sesuatu yang amartukum, yang aku perintahkan, amartu, yang aku perintahkan, ini fiilnya fiil madhi dari kata amar. Kum kepada kalian, bihi, terhadap apa-apa itu, faktu, maka tunaikanlah, minhu, dari apa yang diperintahkan itu, mastata'tum, ya menurut apa istata'tum yang kalian mampu, dari kata istato'a yastati'u yang artinya mampu. Ini fiilnya fiil madhi, istata'tum. Jadi ini apa? Rasulullah itu menyatakan ketika dia itu memerintahkan kepada kita terhadap segala sesuatu, maka kita wajib untuk kemudian menunaikan perintah yang beliau berikan itu menurut sekemampuan kita, menurut kemampuan kita, ada batas kemampuan kita. Fa innama, maka sesungguhnya ahlaka, telah menghancurkan, alladzina, terhadap orang-orang min qablikum, sebelum kalian, kasrotu, yaitu banyaknya, masa ilihim, pertanyaan mereka. Pertanyaan yang kemudian dari pertanyaan itu justru kemudian menyesatkan mereka itu untuk kemudian jauh dari taat kepada nabi-nabi mereka. Wahtilafuhum, dan perbedaan mereka atau pembangkangan mereka ala anbiyaihim, terhadap para nabi-nabi mereka. Nah, ini ada dua hal yang merusakkan, yang menghancurkan umat-umat terdahulu itu. Yang pertama, banyaknya pertanyaan. Yang kedua adalah perbedaan atau pembangkangan mereka terhadap para nabi-nabi mereka yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan larangan.
Manahaitukum, nahyun, larangan. Ini kalau saya merujuk dalam kitab Mabadi Awaliyah Ustaz Abdul Hamid Hakim ini yang disebutkan dengan nahyun, larangan itu adalah huwa tolabut tarki minal a'la ilal adna, tuntutan dari zat yang posisinya lebih tinggi minal a'la ilal adna kepada makhluk yang kedudukannya memang lebih rendah. Artinya bahwa yang namanya larangan itu adalah tuntutan untuk kita meninggalkan sesuatu. Kita dituntut untuk meninggalkan sesuatu dari zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, minal a'la ilal adna, kepada kita semua sebagai makhluknya. Nah itu begitu posisinya. Yang namanya larangan itu posisinya itu dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah, minal a'la ilal adna. Itu larangan. Ini menegaskan kepada kita bahwa segala apa yang telah dilarang oleh para nabi, khususnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu wajib untuk kita mencegah. Ketika Nabi melarang sesuatu, maka kita wajib berhenti untuk tidak meneruskan, untuk tidak melakukan apa yang telah dilarangnya itu. Nah ini yang namanya nahyun itu sifatnya mutlak. Larangannya itu sifatnya mutlak, ya, tanpa ada batasan. Ketika sebuah larangan itu sudah diberikan oleh Nabi ataupun oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada tawaran lain bagi kita untuk kemudian kita melakukan, ya, perbuatan yang telah dilarang itu tadi. Ini sifatnya mutlak, gitu ya. Jadi tidak ada tawaran lagi bagi kita terkait dengan masalah larangan. Kalau ketika larangan itu sudah diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian larangan-larangan itu memang kalau kita lihat, ya, dari sisi struktur yang ada di dalam syariat kita itu, memang kemudian konsekuensinya itu ada dua hal, Bapak Ibu sekalian. Nggih menika larangan itu sifatnya yang muharramat, memang sesuatu yang haram. Kemudian larangan itu ada yang sifatnya al-makruhat, sesuatu yang dibenci. Itu konsekuensinya begitu. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu melarang, maka konsekuensi hukumnya itu yang pertama adalah al-muharramat. Kalau al-muharramat, larangan itu pasti dan indikasinya sangat kuat. Sementara larangan-larangan yang sifatnya makruhat, maka larangan itu adalah indikasinya tidak begitu kuat, sehingga kemudian hukumnya itu jatuh kepada sesuatu yang sifatnya makruh saja. Nah ini ada beberapa kaidah Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah larangan. Umumnya ini saya kutip dari kitabnya Ustaz Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah. Ini umumnya ada satu kaidah, ada 4 kaidah ini, ya. 1, 2, 3, ada 4 kaidah. Yang pertama, al aslu fin nahyi litahrim. Dasar di dalam larangan itu litahrimi, untuk pengharaman. Jadi kalau ada syariat nas di dalam Al-Quran dan Sunnah, ketika itu melarang, begitu, maka jatuh hukumnya itu pada dasarnya adalah untuk sesuatu yang haram. Nah, dilarang mesti hukumnya itu menjadi sesuatu yang haram. Nah begitu. Ini ya, sebagai contoh namanya Bapak Ibu sekalian. Wala taqtulun nafsan lati haramallahu illa bil haq. Surat Al-An'am ayat 151. Itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melakukan pembunuhan, melarang
Artinya membunuh itu adalah hukumnya haram. Jatuhnya begitu. Haram. Di samping haram, konsekuensi yang lain adalah bahwa larangan itu kemudian ada punishmentnya. Ketika seseorang kok kemudian melanggar daripada larangan itu, ada punishmentnya. Apa? Kisos. Ada hukum kisos. Ketika di dunia diancam dengan hukum kisos, di akhirat diancam dengan siksa api neraka. Nah itu, makanya kemudian itu disebut dengan yang haram, ya begitu. Artinya kita dilarang untuk kemudian melakukan itu. Ini kaidah yang pertama Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan larangan. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua terkait dengan larangan itu ada an-nahyu ani syai'i amrun bididdihi. Larangan terhadap sesuatu artinya perintah kepada sebaliknya. Kalau Gusti Allah itu Kanjeng Nabi melarang kepada sesuatu, maknanya perintah kepada hal yang sebaliknya. Nah itu. Sebagai contoh ini umpamanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Ya. Wala taqulu amalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian itu memakan di antara kalian itu harta secara batil. Wala taqulu amalakum bainakum bil batil. Itu Allah melarang kita untuk memakan harta secara batil. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sebaliknya, yaitu Allah memerintahkan kepada kita makan harta itu secara hak. Secara hak. Jadi melarang sesuatu, maka maknanya perintah kepada yang sebaliknya. Begitu. Kemudian juga umpamanya ayat yang lain surat Luqman ayat 31 ayat 18 umpamanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian itu berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Itu kan Allah melarang kita. Maksudnya apa? Kita diperintahkan oleh Allah ketika berjalan di muka bumi ini dengan penuh tawadhu, penuh dengan rendah hati, begitu. Maknanya begitu. Nah, ini kaidah yang kedua terkait dengan larangan itu. Kemudian yang ketiga, al aslu fin nahyi yaqtadil fasada mutlaqan. Jadi dasar pada larangan itu yaqtadil fasad. Artinya bahwa larangan itu yaqtadil fasad, menentukan kerusakan. Ketika Allah itu dan nabinya melarang sesuatu kepada kita, maknanya pun bahwa apa yang dilarang itu rusak. Yaitu segala sesuatu yang dilarang itu rusak secara mutlak. Karena rusak itu tadi, maka tidak bisa untuk kemudian diperbaiki lagi. Yaitu, ya sebagai contoh umpamanya ini, ketika mengapa Allah dan nabinya itu melarang perempuan yang haid dan nifas itu melakukan sholat. Karena apa? Karena kondisi tidak sucinya perempuan itu mengakibatkan sholat atau segala ibadah yang ia lakukan itu menjadi rusak. Sekalipun namanya sholat yang ia lakukan sesuai dengan rukunnya, ya sudah takbir yang benar, khusyuk, membaca Al-Fatihah lengkap sampai salam, maka rusak, sholatnya rusak. Nah itu. Sehingga kemudian ya karena rusak itu tadi, maka sholatnya tidak memiliki implikasi apapun. Begitu. Oleh sebab itu karena rusak itu tadi, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kepada perempuan yang sedang haid dan nifas itu untuk melakukan ibadah, yaitu sholat ataupun puasa. Karena segala ibadah yang timbul dari seorang perempuan yang haid dan nifas itu tadi, maka semua ibadahnya itu menjadi rusak. Maka ya istirahat, gak perlu ibadah.
Karena rusak itu tadi. Ya itu. Karena percuma. Ketika beribadah juga percuma. Nah itu. Nah, ini apa? Terkait dengan kaidah itu ya, an-nahyu yaqtadil fasad. Jadi kalau larangan itu mesti bahwa apa yang dilarang itu menunjukkan kerusakan. Ya, saya kira banyak Bapak Ibu sekalian ya, contoh-contoh yang lain ya, mudahnya itu terkait dengan wanita yang haid itu tadi ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang terkait dengan larangan menikah adalah al aslu fin nahyi yaqtadil takrara mutlaqan. Jadi dasar di dalam perintah itu ya yaqtadil takrar, menghendaki pengulangan. Ini beda dengan perintah Bapak Ibu sekalian. Kalau larangan itu pengulangan. Jadi segala sesuatu yang dilarang itu terus berulang. Enggak ada kata berhenti. Begitu. Itu berbeda dengan perintah, nanti kita bahas itu ya. Jadi kalau sekali mencuri itu dilarang, maka tidak ada kata berhenti, terus menerus sampai akhir kehidupan ini, maka itu tetap dilarang. Nah itu. Tetapi kalau apa namanya, kalau perintah kan tidak. Perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Itu balik aja. Sholat maghrib. Diperintahkan sholat maghrib cuman sekali saja. Ketika ditunaikan sekali, selesai. Nggak ada pokoknya waktunya masih longgar, mau sholat maghrib lagi. Tidak. Jadi yang namanya perintah menikah, konsekuensinya cuma sekali saja. Sholat isya ya cukup sekali, nggak berulang. Tapi kalau larangan berulang sifatnya. Sekali apa namanya dilarang, dia terus dilarang. Kemudian kok beda waktu? Ini kan beda waktu ya, ngulangi lagi ya enggak. Jadi sekali berhenti tidak boleh untuk kemudian dilakukan. Itu kaidahnya ngoten niku. Jadi maka ini yang dimaksudkan dengan yang namanya larangan itu terus menerus tanpa jeda. Tanpa jeda. Makanya yaqtadi takrara mutlaqan, menghendaki pengulangan secara terus menerus, secara mutlak tanpa jeda bagi seseorang. Nah itu kaidah-kaidah terkait dengan larangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini kemudian yang kedua, perintah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, maka tunaikanlah perintah itu mastata'tum, menurut kemampuan kalian. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, bedanya larangan sama perintah itu. Kalau perintah itu ada mastata'tum istita'ah, kemampuan, menurut kemampuan. Diperintahkan menurut kemampuan. Tapi kalau larangan tidak. Larangan ya berhenti. Mampu dan tidak mampu berhenti. Nah, begitu. Tetapi kalau perintah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Nah itu. Namanya sholat ya. Ketika kita mampu berdiri, ya semuanya ya berdiri. Tapi nggak mampu berdiri dengan duduk, nggak mampu dengan duduk dengan berbaring. Begitu. Itu namanya mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kalau larangan dipaksa, dicabut sampai seakar-akarnya, itu bedanya begitu. Maka dalam kaitannya dengan apa? Dengan larangan menikah, syarat istitoah itu memang menjadi ukuran bagi kita, sehingga kemudian masing-masing orang itu memiliki perbedaan-perbedaan dalam tingkat seseorang itu melaksanakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga keluasan, ada orang yang dikasih keluasan, ada yang tidak, dan seterusnya. Jadi antara satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda, antara satu dengan yang lain. Begitu. Kemudian
Makna perintah ini hampir sama Bapak Ibu sekalian dari makna larangan menika, yaitu tolabul fi'li minal a'la ilal adna, yaitu tuntutan untuk melakukan pekerjaan. Kalau perintah menika tuntutan untuk melakukan pekerjaan yang asalnya dari posisinya yang lebih tinggi, yang dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang lebih rendah, dalam hal ini kita sebagai makhluknya. Memang sifatnya instruksi dari atas ke bawah, perintah. Yang biasanya juga dalam kaitannya dengan perintah ini dibarengi dengan punishment, ancaman, hukuman, juga dibarengi dengan reward ataupun balasan yang baik bagi orang-orang yang mentaati daripada perintah itu. Nah, ini dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah perintah ini Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa. Ya, sebagai contoh ini salah satunya al-aslu fil amri lil wujub. Dasar di dalam perintah itu untuk kewajiban. Jadi kalau semua perintah di dalam Al-Qur'an, aqimus shalah, dirikanlah salat. Hukum shalah itu apa? Wajib. Nah, begitu, karena perintah. Itu. Jadi semua perintah itu implikasinya hukum adalah wajib. Kecuali kalau ada indikasi yang lain bahwa perintah itu lemah begitu ya, maka kemudian masuk kepada sesuatu yang istihab, mustahab, sesuatu yang disenangi ataupun sunnah jatuhnya hukumnya. Ya, sebagai contoh umpamanya di dalam surat An-Nisa ayat 77 itu ya, aqimus shalah wa'tuz zakah. Ya. Jadi dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah itu. Di sana kan perintah aqimu, dirikanlah. Maksudnya sholat itu adalah hukumnya wajib. Jadi itu model kesimpulannya ngoten niku Bapak sekalian. Memang hukum-hukum yang 5 di dalam syariat itu dari wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu modelnya penyimpulannya ngoten niku. Ya. Enggak ada kok kemudian umpamanya dalam kaitannya dengan larangan itu enggak mesti di dalam Al-Qur'an Allah itu menggunakan kata-kata haroma, boten. Tidak selamanya begitu. Tapi menggunakan kalimat larangan. Demikian juga umpamanya dalam kaitannya dengan perintah itu juga sama. Dan hukumnya itu hukum wajib dan sunnahnya itu menggunakan kata-kata perintah kepada kita, tidak kemudian menggunakan kata wajaba, farodo, selamanya tidak begitu. Hanya beberapa ketentuan saja yang mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wajaba atau kutiba dan seterusnya. Tapi di dalam Al-Qur'an lebih banyak menggunakan kata-kata perintah. Sehingga kemudian dari kata-kata itulah kemudian para ulama mengambil kesimpulan, oh ini hukumnya wajib karena perintah. Kemudian kaidah yang kedua, al aslu fil amri la yaqtadi takror atau tikror. Dasar di dalam perintah itu la yaqtadi tikror, tidak menghendaki pengulangan. Ya contohnya tadi umpamanya sholat maghrib. Ketika masuk maghrib, ya sholat maghrib itu cuma sekali doang. Waktu masuk isya, ya sholat isya itu cuma sekali saja. Walaupun kita itu punya waktu banyak itu, wah masih waktu banyak, saya mau ulangi sholat isya saya. Boten, cukup sekali. Haji dan umrah itu cuma sekali saja seumur hidupnya. Karena contoh Rasulullah begitu. Rasulullah itu cuma melaksanakan haji sekali, umrah sekali doang selama hidup. Nah itu. Jadi nggak ada pengulangan. Jadi kewajiban itu cuma sekali. Ketika kewajiban itu sudah ditunaikan, maka gugur seseorang itu. Nah, tidak perlu kemudian mengulangi lagi kewajiban yang sudah ditunaikan itu. Kemudian kaidah yang ketiga, al aslu fil amri la yaqtadil faur. Dasar di dalam perintah itu la yaqtadil faur, tidak menghendaki penyegeraan. Nih Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali perintah itu tidak
mesti perintah menika serta-merta untuk dilakukan, dikerjakan, tidak. Ya sebagai contoh umpamanya tentang sholat. Sholat itu ketika kita itu umpamanya sholat maghrib itu apa? Ya dilaksanakan pada waktu maghrib. Ya, sholat isya dilaksanakan pada waktu isya, dan Allah memberikan rentang waktu dalam kaitannya dengan isya maghrib ini. Selama sholat itu dijalankan dalam rentang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dianggap telah menunaikan kewajiban itu. Nah itu maksudnya begitu Bapak Ibu. Demikian juga umpamanya ibadah haji sudah difardukan kepada kita, maka ya itu tidak serta merta kemudian kita laksanakan, tapi harus kemudian ada kemampuan bagi kita, kemampuan harta, kemampuan fisik untuk bisa berjalan menuju ke Baitullah dan seterusnya itu. Jadi tidak serta merta kemudian segera untuk ditunaikan, tapi memang menunggu waktu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang keempat ya, al-amru bisyai'i amrun biwasailih. Perintah kepada sesuatu maksudnya adalah perintah kepada sarananya. Contohnya umpamanya aqimus shalah, dirikanlah salat. Artinya Allah itu juga memerintahkan kita untuk kita toharoh. Yaitu untuk toharoh dari apa? Dari najis, toharoh dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Karena sholat tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita tanpa toharoh. Begitu. Umpamanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah merupakan satu kefarduan bagi muslim laki-laki ataupun perempuan. Nah itu maksudnya menuntut ilmunya itu wajib, maka mewujudkan sarana untuk seseorang itu bisa menuntut ilmu juga wajib. Maka mendirikan sekolah itu ya wajib, mendirikan universitas itu ya wajib, gitu. Ya termasuk umpamanya sholat jamaah, warka'u ma'ar raki'in, dirikanlah sholat itu secara berjamaah itu. Tanpa masjid nggak bisa didirikan sholat jamaah. Mendirikan masjid itu juga merupakan sebuah kewajiban. Yaitu. Jadi perintah kepada sesuatu maksudnya adalah perintah kepada sarana yang menyampaikan sesuatu itu untuk bisa ditegakkan ataupun diwujudkan. Maka kemudian dalam kaidah yang lain diteruskan ini walil wasaili hukmul maqasid. Maka hukum sarana itu sama dengan hukum yang pokok. Gitu. Hukum sarana itu sama dengan hukum yang pokok. Ketika sholat itu hukumnya fardu, maka wudu, tayamum atau membersihkan najis itu juga hukumnya wajib. Jadi tergantung kepada sholat yang dilakukan. Begitu. Kalau jenengan mau melaksanakan sholat sunnah, maka wudu yang jenengan lakukan itu menjadi hukumnya menjadi sunnah juga. Tapi kalau kemudian wudu itu digunakan untuk sholat fardu, maka wudu itu menjadi wajib juga. Nah begitu. Itu yang dimaksudkan lil wasa ini hukmul maqasid. Gitu. Makanya banyak Bapak Ibu sekalian dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan muamalah ataupun kewajiban-kewajiban keagamaan yang lain itu yang memang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak kemudian disebutkan secara eksplisit, tetapi itu menjadi bagian sesuatu yang wajib yang harus dilakukan, yang harus ditunaikan. Karena umpamanya tanpa sarana itu, maka kewajiban agama itu tidak bisa dilaksanakan. Ya, sebagai contoh umpamanya kaitannya dengan puasa Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Untuk bisa kita bisa puasa itu kan harus tahu kapan Ramadan itu dimulai. Maka menentukan kapan Ramadan itu diawali, maka itu juga merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau Muhammadiyah menggunakan hisab, kalau teman-teman kita Nahdlatul Ulama menggunakan ru'yah. Nah itu sarana yang digunakan dalam rangka untuk menentukan kapan Ramadan itu dimulai. Nah itu karena apa? Karena untuk kita bisa menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan itu kan harus tahu waktunya. Begitu. Itu salah satu instrumen cara. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kaidah yang ke-5, al-amru al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Perintah kepada sesuatu, larangan kepada sebaliknya. Kalau Allah itu memerintahkan kepada sesuatu, maksudnya adalah melarang kepada yang sebaliknya. Bagi contoh namanya ini di dalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 itu. Wa qulu linnasi husna. Wa qulu linnasi husna. Katakanlah kepada manusia itu dengan ungkapan yang baik. Maksudnya kalau kita berbicara dengan manusia itu jangan sampai berbicara dengan cara yang buruk. Maksudnya melarang sesuatu yang buruk. Ini seperti kebalikan dari apa yang tadi di dalam larangan itu tadi, Pak. Jadi Allah itu maksudnya melarang kepada kita, melarang, nasnya teksnya itu melarang, tapi di balik teks itu yang melarang itu ada perintah. Demikian juga sebaliknya, Allah itu memerintahkan kepada kita, tetapi di balik teks yang memerintahkan itu ada larangan kepada kita. Itu. Ini kalau dalam bahasa usul fikih yang disebut dengan mafhum muwafaqah, ya. Mafhum muwafaqah, mafhum ya, itu. Mafhum mukhalafah dan seterusnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-amru ba'dan nahyi, perintah setelah larangan, yufidul ibahah, menentukan hukum kebolehan. Ya, kalau ada perintah setelah larangan, itu hukumnya itu jatuh kepada sesuatu yang mubah. Sebagai contoh namanya Bapak Ibu sekalian tentang ziarah kubur itu. Itu kan hadisnya kayak tadi. Nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazaruha. Dulu kata Nabi, aku pernah melarang Anda sekalian untuk ziarah kubur. Tetapi sekarang ziarahlah kalian. Ziarahlah itu fi'ilnya amr. Secara umum kalau amr itu kan jatuhnya kepada wajib ataupun sunnah. Tapi ini jatuh, kata amr itu jatuh setelah larangan. Dulu saya pernah melarang Anda untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kalian. Nah ini maksudnya yufidul ibahah, jatuh dari hukum ziarah itu jatuhnya adalah mubah. Nah itu hukumnya mubah, bukan sunnah, apalagi wajib itu ya, tapi hukumnya mubah, artinya boleh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengen ziarah, ya diangsa, boleh. Tapi itu bukan sesuatu yang sunnah, jatuhnya hanya sekedar mubah saja. Begitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan perintah menikah, idza fu'ilal ma'muru bihi, ya, idza fu'ilal ma'muru bihi, apabila sesuatu yang diperintahkan itu sudah dilakukan ala wajhihi, dengan caranya,
Yahrujul ma'muru, maka orang yang diperintahkan itu telah terlepas an uhdatil amri, dari tanggung jawab perintah. Ini maksudnya Bapak Ibu sekalian, kalau sesuatu yang telah diperintahkan itu kepada kita dan kita itu sudah melaksanakannya dengan benar, maka kita sudah terlepas dari tanggung jawab perintah. Sebagai contoh namanya Bapak Ibu sekalian, suatu ketika nggak ada air, sudah masuk waktu sholat isya, waktu sholat isya. Karena nggak ada air itu maka kita tayamum, kemudian kita melaksanakan sholat isya selesai dan seterusnya, begitu. Maka apa yang sudah kita lakukan itu tadi, karena sudah melalui prosedur yang benar itu tadi, maka tanggung jawab perintah sholat itu tadi sudah gugur dari kita. Jadi walaupun nanti kok ada hujan, maka tidak ada tanggung jawab lagi, artinya gugur kita untuk kemudian melaksanakan sholat isya yang sudah kita lakukan itu. Karena apa? Sholat isya yang sudah kita lakukan itu sudah kita lakukan berdasarkan berdasarkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, begitu. Jadi kita nggak perlu mengulangi lagi pekerjaan kita yang sudah kita lakukan itu tadi. Itu contohnya kalau itu. Jadi segala sesuatu kalau sudah kita lakukan dengan benar sesuai dengan prosedurnya menurut aturan syariat itu, maka kita sudah terlepas dari tanggung jawab syariat. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini ancaman terkait dengan orang-orang yang menyelisih Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, dia telah menghancurkan orang-orang terdahulu. Apa? Kasratu masail itu, karena banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan. Ini juga salah satu kritik, terutama umpamanya kepada Bani Israel itu yang paling banyak bertanya kepada para nabinya itu. Tetapi karena pertanyaan terlalu banyak itu tadi, justru kemudian pertanyaan itu bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran dari pertanyaan itu, tapi sebenarnya pertanyaan itu hanya sebagai hilah, sebagai cara untuk bagaimana menghindari sebuah kewajiban. Ini yang menjadi problem. Nah, sebagai contoh, umpamanya kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah, itu surat Al-Baqarah itu kan Al-Baqarah bercerita terkait dengan sapi betina yang itu diwajibkan, ditentukan kepada Bani Israel untuk mereka kurbankan itu. Tetapi Bani Israel itu mencari hilah, cara bagaimana mereka itu tidak mengorbankan sapi itu dengan pertanyaan, berbagai macam pertanyaan. Ma launuha, apa warnanya, dan seterusnya, dan macam-macam itu tadi, sampai membuat kemarahan Nabi Musa alaihissalam itu tadi, karena nyaris mereka itu tidak mau mengorbankan sapi yang mereka miliki itu tadi. Makanya ada salah satu hadis Nabi itu, wala tas'alu an syai'in tasukkum tubdalakum. Janganlah kalian itu menanyakan segala sesuatu yang sekiranya pertanyaan itu justru akan mempersulit kalian. Yaitu mempersulit kalian. Jadi kita tidak boleh kemudian bertanya kepada sesuatu yang justru itu kemudian menyulitkan kita. Menyulitkan kita dalam kaitannya dengan melaksanakan syariat ataupun yang lain. Karena apa? Karena justru itu akan kemudian memperberat daripada kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita tunaikan. Kemudian waqtilafukum ala anbiya'ihim, dan perbedaan atau penentangan mereka kepada para nabi mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu maksudnya bahwa penentangan di sini waqtilafukum, ya perbedaan mereka atau penentangan mereka terhadap para anbiya nabi mereka itu maksudnya bahwa
ajaran-ajaran agama yang lurus yang dibawa oleh para nabi itu kemudian mereka tahrif, gitu kan? Artinya dirubah dari kaidah-kaidah dasarnya itu, kemudian agama itu menjadi rusak. Itu yang disebutkan faqad ahlakal ladzina min qablikum. Jadi agama yang dibawa oleh para nabi itu menjadi rusak karena apa? Karena telah diubah oleh mereka itu tadi, sehingga kemudian praktek-praktek keagamaan juga semakin menyimpang. Ini juga salah satu kritik kepada agama-agama sebelum Islam, terutama agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Ya, sebagai contoh umpamanya agama Nasrani itu ya. Agama Nasrani, kalau dulu Nabi Isa itu mengajarkan tentang keesaan Tuhan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diubah menjadi bahwasanya Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, itu yang disebut dengan taslis gitu ya. Teologi Trinitas. Itu menurut mereka itu kan salah satu kesalahan paradigma sehingga menyebabkan keyakinan, keimanan mereka menjadi rusak itu, sehingga kemudian berakibat kepada kesyirikan, berakibat kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dengan ahlaka itu juga maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sebagian kaum-kaum terdahulu karena penentangan mereka kepada para nabi mereka. Ya, sebagai contoh umpamanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun, menghancurkan Qarun, ya, menghancurkan Namrud. Itu karena apa? Karena mereka itu melakukan penentangan kepada para nabi yang datang kepada mereka, yang sehingga kemudian dihancurkan. Ya, siksanya itu sudah didahulukan pada saat mereka hidup di dunia. Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah, kemudian si Qarun itu ditenggelamkan dengan gempa bumi yang menghancurkan seluruh harta benda yang mereka miliki dan seterusnya. Itu sebagai contoh bahwasanya inilah yang disebut dengan faqad ahlaka. Kenapa? Ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka ingin berbeda, melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi yang telah datang kepada mereka membawa ajaran yang benar. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin selamat, dengan ungkapan lain, selamat hidup kita di dunia ataupun di akhirat itu adalah bagaimana kita secara konsisten menjaga ajaran Nabi menikah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, dan tidak perlu kemudian kita itu mengurangi, menambah dan seterusnya itu, sehingga berakibat justru kepada kerusakan agama yang kita miliki itu. Oleh sebab itulah maka disinilah kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi, supaya bahwa praktek keagamaan yang kita lakukan itu terus terjaga kemurniannya, tidak menyelisih terhadap apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.